Halo Garuda fans, timnas Indonesia kembali jadi sorotan dengan berbagai kejutan besar. Setelah pemotretan jersey home terbaru, kini giliran sesi eksklusif di Italia bersama sang kapten Jay Ijes. Tapi ada yang lebih menarik, bocoran jersey baru dengan warna yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di sisi lain, kabar bahagia datang dari Inggris. Elkan Bagot dikonfirmasi kembali ke skuad Garuda setelah tampil gemilang bersama Blackpool. Di bawah asuhan Patrick Cliff, membuka Elkan Bagot menjadi pilar utama lini pertahanan. Tak hanya itu, PSSI diam-diam tengah memproses dua pemain keturunan baru untuk memperkuat Garuda. Sementara hanya dua nama yang diumumkan ke publik, dua lagi masih dirahasiakan. Siapa mereka? Dan apakah mereka benar-benar akan memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Lalu, bagaimana rencana PSSI dalam mempersiapkan skuad terbaik menghadapi Australia dan Bahrain? Bagaimana filosofi total football ala Patrick Kluivert akan mengubah wajah permainan timnas? Semua akan kita bahas secara lengkap di Garuda Report. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Setelah pemotretan di Belanda, kini Asbo melanjutkan sesi eksklusif di Venezia, Italia untuk sang kapten Jay Ijes. Ia menarik selain jersey home yang sudah dirilis, kali ini ada bocoran jersey dengan warna baru yang mencolok. Warna hijau laut dengan motif ramai ini bikin netizen heboh. Apakah ini jersey training, pre-match jersey, atau bahkan jersey ketiga terbaru? Tapi bukan cuma itu, Jay Ijes juga turut mempromosikan aparel lokal tersebut. Ini langkah positif yang menunjukkan bahwa timnas kita semakin dikenal di luar negeri. Semoga ini jadi awal dari ekspansi produk Indonesia ke level global. Kabar baik datang dari Inggris. Elkan Bagot resmi comeback setelah absen cukup lama akibat cedera. Dan comebacknya langsung berdampak besar. Dalam dua pertandingan terakhir, Elkan dipercaya sebagai starter penuh selama 90 menit. Bahkan sukses mencetak assist perdananya bersama Blackpool dan dalam kemenangan 2-0 atas Lincoln. Dengan performa ini, Elkan punya peluang besar untuk kembali ke timnas. Apalagi coach Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain di klub sebagai syarat utama masuk skuad Garuda. Persaingan di lini belakang memang ketat dengan nama-nama seperti Jordi Amata, Rizky Ridho. Tapi dengan penampilannya sekarang, Elkan berpotensi jadi pilihan utama. Ada kabar menarik dari jadwal pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sempat ada perdebatan dengan Bahrain terkait venue dan waktu pertandingan, AFC akhirnya menyetujui permintaan Indonesia. Pertandingan melawan Australia akan digelar pada 20 Maret pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga kontra Bahrain tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi kemenangan penting di luar lapangan, menunjukkan bahwa PSSI semakin solid dalam mengatur strategi untuk kepentingan timnas. Dengan jersey baru, strategi baru, dan pemain-pemain yang kembali dari cedera, timnas Indonesia benar-benar sedang memasuki era baru. Target Piala Dunia 2026 semakin nyata, dan kita semua berharap Merah Putih bisa berkibar di panggung dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah comeback Elkan Bagot akan langsung berdampak pada performa timnas? Bagaimana dengan peran Jay Ijes sebagai kapten? Dan yang terpenting, mampukah kita bersaing melawan Australia dan Bahrain di Maret nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, PSSI semakin serius mencari pemain keturunan berkualitas. Iya, proyek ini bertujuan untuk memperkuat skuad Garuda agar lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses mendatangkan pemain seperti Jay Ijes, Rafael Sturey, dan Tam Haye, kini PSSI kembali mengincar pemain baru.
Yang menarik, PSSI menyatakan lebih dari 2 pemain sedang dalam proses naturalisasi. Namun sejauh ini hanya Oli Romeni dan Jairo Ridowod yang diumumkan ke publik. Lantas, siapa 2 nama lainnya yang masih dirahasiakan? Bocoran dari sumber terpercaya, salah satunya adalah Yusha Nugraha, menyebutkan bahwa 2 pemain keturunan yang sedang diproses PSSI berasal dari posisi yang sangat krusial, kiper dan striker. Dengan informasi ini, spekulasi langsung mengarah pada 2 nama, yaitu Emil Audiro dan Miliano Jonathans. Emil Audiro, kiper keturunan Indonesia yang saat ini membela Como, adalah nama yang paling masuk akal. Dengan pengalaman bermain di Serie A, ia bisa menjadi pesaing kuat bagi Hernando Ari di posisi penjaga gawang Garuda. Jika benar Emil dalam proses naturalisasi, maka timnas Indonesia akan memiliki kiper kelas dunia. Untuk posisi striker, selain Miliano Jonathans, ada juga Mauro Zylstra. Namun Mauro disebut baru bisa membela timnas U23, jadi besar kemungkinan Miliano adalah nama yang sedang diproses PSSI. Pemain FC Utrecht ini dikenal sebagai striker serba bisa yang bisa menjadi opsi baru bagi lini serang timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil mengamankan pemain keturunan baru, maka timnas Indonesia akan semakin kuat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Apalagi di babak ketiga nanti, Indonesia akan kembali menghadapi Australia dan Bahrain. Dalam 2 pertemuan terakhir dengan Australia, Garuda sudah menunjukkan peningkatan. Jika pada Piala Asia kalah di leg pertama kualifikasi berhasil menahan imbang, kini dengan tambahan pemain baru, peluang mencuri poin di laga tandang menjadi lebih besar. PSSI benar-benar serius dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di bulan Maret nanti. Langkah konkret telah diambil dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran federasi langsung bertolak ke Belanda. Di sana PSSI melakukan beberapa pertemuan penting, mulai dari kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, hingga mendiskusikan strategi bersama tim kepelatihan timnas Indonesia. Bahkan ada kabar menarik yang menyebutkan bahwa laga uji coba melawan timnas Belanda bisa saja terjadi di Gelora Bung Karno. Tidak hanya itu, Pak Erick juga menemui para pemain diaspora yang saat ini berkarir di Eropa. Pertemuan ini membahas berbagai hal, termasuk kesiapan mereka untuk membela Garuda. Ini menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Sebelumnya PSSI telah memproses 2 pemain keturunan untuk segera membela timnas Indonesia, yaitu Oli Romeni dan Jairo Ridowod. Oli Romeni penyerang tajam yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris telah melakukan debut yang impresif di klub barunya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ia tinggal selangkah lagi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Jairo Ridowod, gelandang bertahan yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Belgia, juga dalam proses pengurusan naturalisasi dan akan segera menyusul. Namun ada kejutan lain. Yusha Nugraha, seorang jurnalis yang baru-baru ini berkunjung ke kantor PSSI, membocorkan bahwa ada 2 pemain keturunan baru yang akan segera diproses. Siapakah mereka? Mari kita bahas spekulasi nama-nama yang beredar. Berdasarkan clue yang diberikan, beberapa nama langsung mencuat sebagai kandidat kuat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kiper yang kini bermain di Como 1907 ex Juventus dengan pengalaman di Serie A. Rumor Emil Audiro membela Indonesia semakin kuat setelah interaksi hangatnya dengan Erick Thohir. Miliano Jonathans, swinger muda berbakat yang baru saja pindah ke FC Utrecht. Ia sebelumnya menyatakan akan mengambil keputusan pada musim panas 2025. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kemungkinan besar akan menerapkan filosofi total football dengan formasi 4-3-3. Kiper Martin Paes atau Emil Audiro. Back, Mads Hilgers, Jay Ejes, Kevin Rix, dan Kelvin Verdonk. Gelandang Jairo Ridowod, Tom Haye, Ivar Jenner. Penyerang Ragnar Oratmangon, Oli Romeni, Miliano Jonathans. Formasi ini akan membuat timnas Indonesia lebih agresif dalam menyerang dengan 2 sayap cepat dan striker haus gol di depan. Selain itu, pertahanan kita akan semakin solid dengan kehadiran pemain-pemain yang punya pengalaman di top Eropa. Melihat progres yang ada, peluang Indonesia untuk memberikan kejutan sangatlah besar.
Australia memang masih unggul secara pengalaman, tapi dengan taktik yang tepat dan semangat juang tinggi, skuad Garuda bisa menciptakan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan proyek ambisius PSSI ini, kita bisa berharap timnas Indonesia semakin kuat di masa depan, tapi tentu saja kita harus tetap realistis. Proses naturalisasi butuh waktu, dan kompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap akan sangat berat. Sebagai supporter, tugas kita adalah memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang proses naturalisasi ini? Apakah Emil Audiru dan Emiliano Jonathans benar-benar akan bergabung? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Garuda Report.